Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sayang, Zevanya langsung memalingkan wajahnya ke samping saat Batara mengusap wajahnya dengan lembut. Tangan Zevanya mengepal dengan raut wajah datarnya antara percaya dan tidak. Nyatanya ketidakpercayaannya yang lebih unggul di hatinya saat ini. "Kenapa nggak jujur aja dari awal?" tanya Zevanya tanpa menatap Batara. "Karena aku takut kamu marah, aku takut kamu salah paham, dan aku..." "Nyatanya dengan kayak gini, kamu udah buat salah paham, Bat," seru Zevanya langsung memekik dengan nafas yang sedikit memburu. "Kamu bawa dia ke sini. Kalau aku ngedatang, apa yang akan terjadi? Siapa yang tahu, hah?" "Sayang, apa maksud kamu? Kamu gak percaya sama aku?" tanya Batara dengan raut wajah tak percayanya. "Siapa kamu? Aku harus percaya," kata Zevanya dengan begitu berani menatap Batara dengan tatapan yang begitu tajam. "Dia saja bisa hamil sama pacarnya. Tidak menutup kemungkinan dia juga akan menggoda kamu, Bat. Apalagi kisah kalian belum usai. Kamu masih memiliki perasaan sama dia," imbuh Zevanya dengan nafas yang semakin memburu sambil menunjuk ke arah Ines yang saat ini masih berdiri di seberang mobil Batara. "Zevanya, mungkin dia memang pernah ada di masa laluku, tapi sungguh aku bukan laki-laki seperti itu, dan aku sudah berkomitmen sama kamu. Aku gak akan mungkin tergoda sama dia," ucap Batara dengan tak kalah tegas. "Bullshit," pekik Zevanya, langsung menepis kasar tangan Batara. "Kalau kamu udah berkomitmen sama aku, kamu gak akan bawa dia ke sini. Kenapa kamu gak suruh aja Ben atau Alvin yang ngurusin dia? Atau kamu bisa sewakan hotel untuk dia kalau memang dia nggak ada uang? Kenapa harus ke rumah kamu? Kenapa?" jerit Zevanya begitu frustasi. "Satu lagi, dia lagi hamil. Kamu itu bukan sembarangan orang, Bat. Tolong digarisbawahi, kamu itu seorang public figure dan banyak wartawan yang menginginkan berita kamu. Apa kata mereka kalau tahu kamu membawa perempuan hamil, yang mana perempuan itu adalah mantan kamu? Kamu nggak mikir sampai ke sana kalau sampai mereka membuat berita nggak jelas seorang Batara Kana menghamili mantan kekasihnya? Kamu mau seperti itu, Bat? Kamu mau?" imbuh Zevanya yang kini sudah tak mampu menahan air matanya. "Pakai otak kamu, Batara. Jangan cuma mengandalkan perasaan kamu yang belum selesai. Kamu bisa menyakiti aku atau meyakinkan aku, tapi tidak dengan keluargaku," imbuh Zevanya kini dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya. "Aku minta maaf, aku tahu aku salah, tapi Tapi," potong Zevanya dengan cepat. Gadis itu berjecak dan menggelengkan kepalanya. "Masih ada tapi? Kamu masih mau membela diri kamu, Bat? Egois kamu." "Bukan begitu, sayang. Jangan pernah panggil aku sayang lagi. Aku beri kamu waktu untuk selesaikan semua ini. Terserah kamu mau apakan dia. Kamu bawa ke kamar kamu sekalian juga silakan. Dan ingat, jangan pernah cari aku sebelum aku mencari kamu," ucap Zevanya dengan begitu tegas. Lalu ia segera pergi dari kediaman Batara. Namun baru saja ia berbalik, tiba-tiba ia merasakan sebuah pelukan yang begitu hangat dan erat pada tubuhnya. Ia tahu bahwa laki-laki itu tak akan membiarkannya pergi. Batara pasti akan mencegahnya atau menahannya. Tapi sungguh ia benar-benar sangat muak pada laki-laki itu. Membayangkan Batara pernah memiliki hubungan dengan Ines saja sudah sangat memuakkan dan menyakitkan. Ini lagi dengan sengaja Batara membawa wanita itu pulang ke rumah. "Maaf," Batara bergumam lirih di dekat telinga Zevanya, membuat gadis itu terdiam untuk menahan amarahnya. "Zevanya," gadis itu menoleh saat mendengar suara Ines memanggilnya sambil berjalan pelan ke arahnya. "Aku tahu kamu pasti sangat membenciku,
Tapi aku sungguh tidak ada hubungan apapun lagi dengan Batara. Hubungan kami sudah lama usai. Aku Jangan jelaskan apapun lagi padaku, karena aku tidak butuh penjelasan kalian. Aku masih ingin marah. Jangan sampai amarah ini semakin meledak saat mendengar penjelasan kalian. Karena sebaik apapun penjelasan kalian, tidak akan berguna untuk saat ini. Ucap Zevanya dengan cepat memotong perkataan Ines. Aku akan pergi. Seketika itu juga Zevanya dan Batara langsung menoleh dan menatap ke arah Ines yang kini ternyata sudah berdiri tepat di depan Zevanya dan Batara. Jika memang kehadiran aku membuat kalian bertengkar, aku akan pergi. Maafkan aku, Batara. Maaf sudah membuat kalian bertengkar. Imbuh Ines menundukkan kepala sambil terisak. Seharusnya aku memang tidak datang kepadamu. Maaf. Ines semakin terisak di depan Zevanya. Tak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya Zevanya juga merasa sedikit kasihan kepada wanita itu. Tapi rasa cemburu dan amarahnya mengalahkan rasa kasihannya. Benar bukan? Beruntung hari ini Zevanya langsung mendatangi rumah Batara. Ia masih tidak bisa membayangkan jika dirinya tidak datang. Seperti yang ia ucapkan sebelumnya, ia tidak tahu akan apa yang terjadi selanjutnya karena Ben tidak mungkin menginap di rumah Batara. Begitupun dengan Alvin, karena laki-laki itu sedang sibuk mengurus Juni yang lagi-lagi akan melahirkan. Ibarat kucing yang disuguhkan ikan, tidak akan menolak. Apalagi Zevanya sangat hafal dengan sifat Batara yang sangat mudah tune on saat bersamanya. Tidak menutup kemungkinan jika Batara juga akan mudah tergoda dengan mantannya. Tidak. Membayangkannya saja sudah membuat hati Zevanya panas dan sakit, apalagi kalau sampai benar terjadi, pikirnya. Sayang, Batara berbisik kembali di telinga Zevanya dengan begitu lirih sambil terus melirik tak tega pada Ines yang masih terisak. Tidak tega. Benar, Batara merasa tidak tega dan sedikit takut jika sampai Ines pergi dan akan tertangkap oleh Aldo, yang mana nantinya ia akan mendapatkan luka kembali bahkan sampai kehilangan anaknya untuk kesekian kalinya. Tapi Batara juga tidak bisa menahan, karena ia tentu akan lebih mementingkan Zevanya. Ia tidak mau kehilangan kekasihnya lagi, apalagi kini pernikahannya sudah ada di depan mata. Syutingnya sudah hampir usai, hanya tinggal beberapa hari lagi, dan setelah itu ia akan segera menemui keluarga Zevanya dengan membawa Eyang Darmani. Pernikahan akan segera dilaksanakan, dan dirinya tidak mau jika sampai Zevanya marah kembali dan membatalkan rencana indah itu. Apa, sayang-sayang, mau meluk dia? Sana, silakan. Jatuh Zevanya dengan kesal, langsung menyikut perut Batara yang masih bersandar di punggungnya. Enggak, astaga, walau sedikit sakit, tapi Batara semakin mengeratkan pelukannya pada Zevanya sambil menghela nafasnya dengan berat, berharap bahwa calon istrinya masih memiliki sedikit rasa kasihan kepada wanita hamil di depannya. Kalau kamu mau pergi, biar Mas Ben atau Bang Alvin yang nganterin kamu. Silakan, pintu gerbangnya masih terbuka lebar. Usir Zevanya dengan begitu sadis tanpa perasaan. Tentu saja hal itu membuat semua orang yang ada di sana terkejut bukan main, sambil membulatkan matanya dengan sempurna. Terlebih Ben dan Alvin yang merasa namanya disebut oleh Zevanya, semakin tak habis pikir. Calon ibu bos loh sangar anjir, bisik Ben di telinga Alvin. Calon ibu bos kamu juga, kalau lupa, saut Alvin menelan salivanya. Gue gak nyangka, sumpah, kalau ternyata dia punya sisi lain kayak gitu. Kayak kepribadian ganda gitu gak sih?
Iya Ben, padahal dulu dia gadis lucu, imut, dan polos banget. Tapi kenapa sekarang berubah banyak banget ya? Apalagi kalau marah begini. Badas abis. Balas Alvin yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Ben. Memang benar sifat Zevanya saat ini sangatlah berbeda dengan sifatnya yang dulu, di mana saat pertama kali Zevanya datang ke rumah Batara, ia terlihat sangat lugu, polos, lucu, dan sangat menggemaskan. Tapi hanya hitungan bulan saja, kini gadis lucu itu sudah menjelma seperti seekor singa yang selalu sigap untuk menerkam mangsanya. Mungkin ini yang dimaksud. Jangan remehkan seorang wanita, karena kalau udah beraksi, maka lo akan habis. Celetuk Ben masih dengan pandangan mata yang menatap lurus ke depan, di mana ketiga manusia itu masih berdebat. Nah, sepertinya kali ini Batara yang akan habis di tangan Zevanya. Ini baru Zevanya, gue nggak bisa bayangin gimana kalau sampai saudara kembar Zevanya yang marah kayak gimana. Ucap Ben bergidik ngeri membayangkan sosok saudara kembar Zevanya. Memang terlihat pendiam dan cool, tapi Ben pernah melihat bagaimana wajah badai yang babak belur karena ulah Zafir. Padahal Ben sangat tahu bahwa Badai sangat mahir bela diri, tapi nyatanya masih bisa babak belur oleh Zafir. Lantas bagaimana dengan Batara? Mungkin sahabatnya itu bisa langsung menjadi remahan keripik jika dihajar oleh saudara kembar Zevanya, pikir Ben dalam hati.